Kapan kita boleh meminta kematian? Ketika kita berada pada 3 kondisi ini. Pada 3 kondisi apa sih kita boleh meminta kematian? Yang pertama, kita boleh meminta kematian ketika kita sedang merasakan dekatnya kita dengan Allah dan kita khawatir di masa mendatang kita belum tentu istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita hari ini. Ya. Itulah yang diucapkan oleh Ibunda Maryam. Yang Allah abadikan doanya Ibunda Maryam di dalam surat Maryam. Fa'ajahal makhadu ila jit'in nakhlati qalat ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ketika Ibunda Maryam itu bersandar ke pohon, maka saking beratnya ujian yang dirasakan oleh Ibunda Maryam ketika kandungannya semakin besar, dia bersandar ke pohon, maka pada saat itu Ibunda Maryam berkata, ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Ya Allah, coba saya mati aja dan saya menjadi orang yang dilupakan manusia. Wa kuntu nasyam mansiya. Saya dilupakan aja manusia. Kalau kita melihat pada ayat itu, jelas bahwasanya Ibunda Maryam meminta supaya beliau dimatikan. Kenapa Ibunda Maryam itu meminta dimatikan pada saat itu? Karena Imam Qurtubi memberikan tafsir, takwilnya. Karena sesungguhnya Ibunda Maryam khawatir kalau dimatikannya masih lama, beliau khawatir tidak mampu istiqomah. Sebagaimana istiqomahnya beliau pada saat itu untuk menerima setiap ujian yang Allah berikan kepadanya. Dan salah satunya mengandung Isa. Tanpa ada seorang figur bapak. Tanpa ada seorang bapak. Maka disitulah kemudian akhirnya para ulama itu mengatakan, kalau ada di antara bapak ibu sedang merasakan kedekatan dengan Allah, sujudnya khusyuk, nangis, sholatnya kita khusyuk yang tidak pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya, maka boleh pada saat semacam itu, boleh, saya tidak mengatakan wajib, boleh untuk berkata, ya Allah matikanlah ketika hatiku sedang dekat bertakarub kepada Allah. Maka boleh. Daripada engkau matikan saya masih 3 tahun, 4 tahun lagi yang belum tentu saya istiqomah sebagaimana saya istiqomah hati saya ketika hari ini merasakan nikmatnya dekat dengan engkau ya Allah. Boleh itu. Boleh. Maka itu diperbolehkan. Sekali lagi ya, ini pilihan. Boleh atau tidak boleh. Bukan mengatakan wajib dan tidak wajib. Sering para jamaah itu sering salah berpersepsi. Mempersepsikan. Oh, berarti wajib minta mati. Bukan wajib, boleh minta mati kalau memang kondisi semacam itu. Misalkan bapak dan ibu, anak-anaknya sudah pada besar. Lalu kemudian cucu-cucunya sudah pada sehat. Kemudian kita minta, ya Allah saya lagi dekat sekali dengan engkau, sujud saya tumpah air mata. Dan saya ingin pada kondisi ketika hati sedang dekat-dekatnya sama Allah, saya dimatikan. Boleh. Itu boleh. Dan itu merujuk kepada apa yang diminta oleh Ibunda Maryam. Ya laitani mittu qabla hada wa kuntu nasyam mansiya. Coba saya mati dan dilupakan oleh manusia. Yang kedua, kapan kita boleh meminta kematian? Yang kedua adalah ketika kita boleh meminta kematian karena kita khawatir terjadinya fitnah. Lalu kita khawatir fitnah itu bisa menimpa dan merusak kehidupan agama kita. Karena yang kita khawatirkan dari fitnah itu apa? Bukan merusak fisik kita, bukan merusak kesehatan kita. Yang kita khawatirkan dari fitnah itu merusak kehidupan agama dan akhirat kita. Ya. Makanya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah orang yang paling beriman setelah Abu Bakar dan tentunya setelah Rasulullah. Bapak dan Ibu tahu keimanan Umar bin Khattab itu keimanan super. Ya, keimanan yang menjadikan fitnah itu ditahan oleh Allah ketika Umar bin Khattab masih hidup. Itu Umar bin Khattab. Orang yang paling paham sunnah itu Umar bin Khattab. Makanya Nabi beliau berkata di dalam salah satu riwayat, aku tadi malam bermimpi. Jari jemariku mengeluarkan air susu, kata Rasulullah. Dan kalian rebutan untuk mengambil air susu yang keluar dari jari jemariku. Yang paling banyak mengambil air susu dari jari jemariku adalah Umar bin Khattab. Para sahabat nanya, apa takwil dari mimpi itu? Ya Rasulullah, dari air susu yang keluar dari jari jemarimu. Itu adalah sunnahku, ilmuku. Berarti menjelaskan bahwasanya yang paling banyak mengambil ilmu dari Nabi dan sunnahnya Nabi itu Umar bin Khattab. Tapi Umar bin Khattab itu takut dengan fitnah.
Makanya salah satu riwayat menggambarkan bagaimana doanya Umar bin Khattab ketika beliau meminta mati sebelum datangnya fitnah. Karena fitnah itu betul-betul luar biasa berat. Puncaknya fitnah itu Dajjal. Makanya fitnah itu jangan dideketin. Jangan sampai ada yang minta, saya minta dipanjangkan umur. Kenapa? Saya mau ketemu Dajjal kayak apa? Jangan. Fitnah itu dihindari. Jangan malah diminta untuk dipertemukan. Makanya Umar bin Khattab itu pernah meminta mati sebelum beliau melihat fitnah. Makanya para sahabat yang tidak melihat fitnah adalah para sahabat yang meninggal sebelum meninggalnya Umar bin Khattab itu selamat dari fitnah. Orang yang masih hidup setelah Umar bin Khattab meninggal itulah orang yang mendapatkan fitnah. Maka kemudian perkataan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat itu apa? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarati wa hubbal masakin wa idza aradta adarta fin nasi fitnatan faqbitni ghaira maftun. Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk mencintai, berilah aku kekuatan untuk melakukan kebaikan, meninggalkan yang mungkar. Ya. Berilah aku kekuatan untuk meninggalkan yang mungkar, mencintai orang miskin. Dan ya Allah, kalau engkau akan menurunkan fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin, maka matikanlah aku sebelum aku menjumpai fitnah itu. Makanya Masya Allah, Allah mengabulkan permintaan dan permohonan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak pernah menjumpai fitnah, karena pintu yang menjaga kaum muslimin dari fitnah itu ya Umar. Itu keterangan dari Hudzaifah. Makanya Umar bin Khattab itu pernah tanya. Umar bin Khattab pernah tanya tentang masalah fitnah, dan yang menjawab tentang pertanyaan Umar itu Hudzaifah. Aku tanya kepada dirimu, wahai Hudzaifah, al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Saya nanya sama kamu, wahai Hudzaifah, fitnah yang gede sebagaimana fitnah gelombang yang masuk pada setiap rumah dan merusak sendi-sendi apa yang ada di hadapannya. Maka saat itu Hudzaifah berkata, tenang aja wahai Umar, Amirul Mukminin, antara engkau dengan fitnah ada pintunya. Dan yang dimaksud pintunya itu adalah Umar bin Khattab. Jadi Masya Allah. Lah Umar bin Khattab itu akhirnya meminta mati sebelum datangnya fitnah. Maka boleh bagi kita. Kalau kita semakin mendapati fitnah-fitnah itu menggerus kehidupan agama, kehidupan akhirat yang bisa menyebabkan lepasnya keselamatan kita dalam urusan akhirat kita. Maka kita boleh minta sama Allah. Ya Allah, sebelum aku ketemu fitnah yang banyak, maka wafatkanlah aku. Boleh, kata beliau. Ya Allah, daripada aku melihat fitnah semakin berat, ya Allah, wafatkanlah aku sebelum aku tersabar dengan fitnah. Boleh. Daripada aku tidak selamat, ya Allah, wafatkanlah aku. Boleh. Kalau alasannya menjaga diri dari fitnah-fitnah yang menggerus pilar dan fondasi kehidupan akhirat dan agama manusia. Boleh, tidak ada masalah. Yang ketiga, kita boleh meminta untuk dimatikan oleh Allah ketika kita melihat beberapa tanda. Kata Rasulullah dalam satu riwayat yang sahih, hadis ini juga disahihkan oleh Imam Al-Qurtubi, badiru bil mauti sittan. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian sudah melihat 6 perkara, boleh kalian minta mati, kata Rasulullah. Kalau kalian sudah menjumpai 6 tanda. Lalu kemudian kata Rasulullah, imra'atus sufaha, yaitu adalah pemimpin yang bodoh terhadap agama dan syariatnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, banyaknya tanda-tanda hari kiamat yang sudah bermunculan. Yang ketiga, be'ul hukmi, jual beli hukum. Orang itu jual beli hukum dengan begitu gampang, selama yang bisa membeli orang kaya, ya dia bisa membeli apa yang dia mau. Wa qati'atur rahimin, gampang banget keluarga-keluarga itu putus dari masalah sepele, kemudian mereka memutuskan tali silaturahmi. Yang kelima, wa istighfafan biddami, kemudian gampangnya orang membunuh. Yang keenam, wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir yuqaddimunahu rajul liyughnihim bil Qur'an wa in kanu aqalluhum fikhan. Kata Rasulullah, yang keenam tandanya itu apa? Kalau kamu sudah menjumpai sekelompok manusia menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, dan yang menyanyikan itu adalah orang yang paling tidak paham tentang agama. Hanya karena suaranya bagus dia dipilih untuk menyanyikan ayat-ayat Al-Quran dengan musik. Kalau sudah melihat 6 ini, kata Rasulullah SAW, kata Nabi, maka silahkan untuk minta mati.
Karena apa? Beratnya konsekuensi untuk menjaga agama pada masa ketika 6 tanda ini sudah diperlihatkan. Imra'atas sufaha, pemimpin yang bodoh. Kasratus syarat, banyaknya tanda kiamat. Istighfafan bidami, gampang untuk mengalirkan darah. Qati'atur rahimin, memutuskan tali silaturahmi. Bai'ul hukmi, jual beli hukum. Wa nash'an yattakhidunal Qur'an mazamir. Yuqaddimunahu rajul. Yughanihim bil Qur'an wa inkanu aqalluhum minhum fikhan. Dan orang yang menyanyikan Al-Quran dengan alat musik, walaupun yang menyanyikan adalah orang yang tidak paham sama sekali tentang syariat. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, kalau sudah melihat 6 ini, silahkan minta mati. Nah, disinilah kemudian akhirnya Imam Qurtubi menjelaskan. Ada yang namanya boleh minta mati dalam 3 kondisi. Kalau tidak ada 3 kondisi ini, kita tidak boleh meminta mati. Orang yang tidak takut kematian ada 3. Ada orang yang tidak beriman, ada orang yang bebannya lebih besar dari imannya, ada orang yang beriman. Orang beriman itu tidak takut yang mendominasi, tapi tidak terlalu berharap, tidak terlalu takut. Silih berganti, itu menyelimuti hati.